Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kali ini aku akan melakukan penafsiran bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara konsekutif dari sebuah video yang ada di YouTube. Link video akan kutaruh di deskripsi. Oke. Kali ini aku ingin menjelaskan sebuah pengantar atau pengenalan tentang mencatat dalam penafsiran berturut-turut atau yang biasa disebut konsekutif. Aku tahu bagaimana banyak dari kita sangat menantikan untuk belajar tentang pencatatan dalam penafsiran konsekutif. Dan jika kalian seperti kebanyakan orang, kalian mungkin berpikir bahwa mencatat adalah ilmu hitam yang memungkinkan para ahli bahasa untuk menghafalkan banyak sekali informasi. Seringkali hanya 10 menit. Memang benar bahwa mencatat adalah salah satu rahasia profesi penafsiran yang paling terjaga. Bahkan tidak ada guru yang bersedia berbagi catatan mereka denganku atau teman sekelasku saat kami menjalankan pelatihan sebagai penerjemah sekitar 1 dekade yang lalu. Argumen mereka adalah bahwa catatan sangat personal, jadi tidak ada gunanya meniru gaya orang lain. Meskipun kami benar-benar kesulitan dengan hal itu, akan tetapi hari ini aku akan menghilangkan mitos tentang mencatat. Pengambilan catatan bukanlah ilmu hitam dan tidak boleh dirahasiakan. Aku ingin berbagi dengan kalian beberapa ide yang telah kukembangkan selama mengikuti ratusan tugas terjemahan konsekutif dan juga baru-baru ini terdapat temuan terbaru dari penelitian empiris. Jika kalian menonton ini, kalian mungkin akan tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penerjemah konsekutif yang sukses. Seperti memahami dan menganalisa teks, mengungkapkan dalam ide-ide pembicara dalam bahasa yang berbeda. Dan aku harap setelah ini Anda telah menguasai keterampilan esensial untuk menjadi seorang juru bahasa berurutan yang sangat sukses. Sekarang saatnya untuk mempelajari catatan yang merupakan toping dalam terjemahan konsekutif. Kita lihat beberapa tahun yang lalu, Kay Erikson dan rekan-rekannya dari Universitas Florida melakukan beberapa eksperimen penting tentang pembelajaran. Mereka menemukan bahwa salah satu cara terbaik untuk membantu siswa menguasai sesuatu adalah dengan memberikan model ahli. Para ahli dapat mengajari kita banyak hal, terutama jika kita melihat keberhasilan dan kegagalan mereka. Misalnya, profesorku di Tiongkok yang dulunya menjadi penerjemah utama Tiongkok ke PBB, memberikan demonstrasi simultan yang sangat keren. Itu benar-benar merupakan peristiwa yang mengubah hidupku pada saat itu. Aku menyadari bahwa penerjemah konsekutif atau sebagai penerjemah konferensi adalah panggilan sejatiku. Itu adalah sesuatu yang membuat aku terus terstimulasi secara profesional sepanjang hidupku. Jadi, hari ini, selain berbagi dengan kalian beberapa prinsip dasar pencatatan, aku juga akan memberikan banyak demonstrasi. Selain itu, aku juga ingin kalian memberi diri kalian banyak waktu untuk berlatih. Tetapi untuk sebelum kita mulai, mari kita buat agar tetap lebih mudah. Pertama-tama kita akan belajar cara membuat dan membaca catatan dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang mari kita lihat dan periksa beberapa prinsip dasar pencatatan. Aku tahu kalau kita juga menggunakan buku catatan stenografer, tapi itu hampir satu-satunya kesamaan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh stenografer. Kita tidak menyalin pidatonya, tapi mencatatnya kata demi kata dalam tulisan. Aku sendiri tidak pernah berhasil sebagai reporter penyair karena tulisan tangan bahasa Mandarinku terlalu lambat. Dan jika aku bisa mencari nafkah sebagai penerjemah konferensi, ada harapan bagi siapa saja yang khawatir tidak dapat mengikuti pembicara. Sebenarnya dengan mencatat, mengambil lebih sedikit menjadi lebih baik. Ada beberapa keuntungan berbeda atau khusus dan dari menulis secara diagonal. Yang pertama, lebih mudah dibaca kembali. Jadi kalian tidak dapat menulis sebanyak ketika kalian beralih dari baris ke baris. Jadi ini memaksa kalian untuk fokus pada ide utama dalam tulisan kalian.
dibandingkan dengan mencoba menyalin setiap kata yang diucapkan oleh pembicara ke dalam buku catatan. Dan kedua adalah ini juga dapat membuat kalian langsung mengetahui seluruh struktur pidato pada buku catatan hanya dengan melihatnya. Jika kalian menulis secara horizontal, kalian tidak dapat melihat hutan karena pepohonan. Dan yang terakhir, mengetahui cara menulis catatan secara diagonal. Jadi ini berfungsi karena awal setiap ide selalu berada di tempat paling kiri di halaman. Jadi ketika kalian memulai kalimat baru, kalian tahu persis di mana mencari catatan kalian. Meski ada pengecualian pada aturan tata letak diagonal, yaitu ketika pembicara menyebutkan sejumlah item. Dalam hal ini, elemen yang terdaftar harus sejajar secara vertikal dalam jalur. Eh, Sekarang, mari kita lihat prinsip dalam membuat catatan, yaitu menuliskan ide utama dan kata penghubung. Jika kalian telah menonton kuliahku sebelumnya, kalian mungkin memiliki gagasan yang baik tentang cara yang tepat untuk menganalisis pidato. Sehingga prinsip ini tidak akan terlalu sulit untuk kalian pahami. Karena bahasa Mandarin dan bahasa Inggris memiliki struktur tata bahasa yang mirip, yaitu subjek, predikat, dan objek. Jadi ketika kalian membuat catatan, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menuliskan kata kerja atau subjek dan objek dari setiap kalimat. Alasanku meminta kalian untuk melakukan ini adalah karena ini membuat kebiasaan yang baik. Kalian menjadi terbiasa untuk fokus pada ide-ide utama daripada terjebak oleh detail yang sepele. Tentu saja ada pengecualian untuk setiap aturan. Misalnya, jika pembicara berbicara sangat cepat atau jika kalian sepertiku yang menulis dengan sangat lambat, kalian hanya perlu menuliskan subjek dan predikat dari setiap kalimat. Jadi catatan kita hanya harus berfungsi sebagai pemicu untuk mengingat apa yang telah diucapkan oleh pembicara daripada memberikan laporan detail dari setiap kata yang diucapkan pembicara. Oke, jadi sekarang aku beri sedikit saran. Di antara setiap ide, gunakan garis horizontal. Ini membantuku untuk memisahkan satu pemikiran lengkap dari yang berikutnya. Tapi ini hanya preferensi pribadi. Beberapa penerjemah melakukannya, beberapa tidak. Jadi, mengapa kalian tidak coba saja dan lihat mana yang terbaik untuk kalian? Hanya menuliskan ide-ide utama saja tidak cukup. Kalian juga harus bisa mengingat kata penghubung antara kalimat. Izinkan aku untuk memberi kalian beberapa contoh kata penghubung seperti akibatnya, karena, bahkan, meskipun. Jadi kata-kata penghubung ini sangat penting jadi ini sangat penting karena berfungsi sebagai tanda petunjuk bagi pembicara untuk menunjukkan hubungan antara kalimat. Mari kita lihat contohnya. The US is struggling. The Federal Reserve has left interest rates unchanged. Ini adalah gagasan yang sepenuhnya sejajar. Kita tidak tahu hubungan antara mereka, tetapi bagaimana jika kita menambahkan but ke dalam kalimat. Jadi sekarang contohnya menjadi the US economy is struggling, but the Federal Reserve has left interest rates unchanged. Jadi sekarang pembicara mencoba mengkomunikasikan bahwa meskipun ekonomi sedang sulit, Bank Sentral tidak melakukan apa-apa. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan kata penghubung yang berbeda? Apa kalian berpikir maknanya akan berubah? Bagaimana jika kita menggunakan kata consequently? Sekarang kalimatnya akan terbaca sebagai berikut. The US economy is struggling. Consequently, the Federal Reserve has left interest rates unchanged. Sekarang kali ini pembicara mencoba mengkomunikasikan bahwa karena ekonomi Amerika Serikat dalam kondisi yang buruk, Bank Sentral memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Oh ya benar. Ini sebagian besar teori mengenai catatan dan terjemahan konsekutif. Jadi sebelum mengakhiri video ini, aku ingin kalian mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kuliah video ini. Jadi saya telah mengundang teman baikku yaitu James untuk berpartisipasi membantu kami dengan latihan ini.
Jadi sebelum kuliah video ini, aku meminta James untuk menyiapkan pidatonya. Jadi James, bisakah kamu memberitahu kami apa topik presentasimu? Tentu saja. Aku akan berbicara tentang kencan online dari sebuah artikel di The Economist. Baiklah, jadi aku akan mencatatnya di papan tulis sementara James melakukan pembicaraan. Dan semua orang yang menonton kuliah ini seharusnya juga melakukan hal yang sama. Jadi, apakah kau siap, James? Ya, jadi kencan itu adalah bisnis yang berbahaya. Mungkin ada banyak ikan di laut, namun banyak dari mereka tidak higienis, terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, atau menarik perhatian pada ikan X, atau mungkin saja mereka adalah penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk berbagai aplikasi pencocokan yang semakin banyak dimaksudkan untuk membantu, namun desain mereka lebih banyak berkaitan dengan ekonomi yang tegas daripada misteri hati. Bagus sekali, James. Oke. Eh, bagaimana? Tapi aku akan menghentikanmu di situ. Jadi, apa yang baru saja dilakukannya adalah kutipan dari teks tertulis, tetapi dia sebenarnya melakukannya sebagai penerjemah. Apa yang kami cari adalah semua presentasi yang diwujudkan. Apa yang kumaksud adalah bahwa kau harus menggunakan gagasanmu sendiri untuk menyampaikan pesan dari pembicara. Jadi sekarang aku akan memberikan demonstrasi sehingga kita akan menggunakan paragraf yang sama. Aku akan menganalisanya dan James akan membuat catatan di papan tulis. Jadi James, apakah kamu siap? Aku rasa ya. Aku harap semua orang sudah siap. Jadi mari kita coba. Eh, Selamat pagi, Tuan dan Nyonya-nyonya. Hari ini aku ingin berbicara dengan kalian tentang kencan online, sebuah topik yang kuyakini akan menarik dan mudah kalian pahami. Karena kencan bisa jadi merupakan sesuatu yang berbahaya. Kita semua pernah mendengar ungkapan bahwa ada banyak ikan di lautan, tetapi beberapa di antaranya mungkin tidak bersih, mungkin mereka egois, di mana mungkin mereka masih tertarik pada si ikan X, atau bahkan mungkin mereka adalah penggemar Donald Trump. Situs web kencan digital termasuk sejumlah aplikasi perjodohan seharusnya membantu kita di luar sana. Namun anehnya, desain mereka lebih terfokus pada ekonomi dan angka daripada perasaan dan emosi di hati kita. Oke, bagus. Jadi, James, apakah kau dapat membaca kembali catatanmu? Hmm, hmm, ya, selamat pagi para hadirin sekalian. Hari ini aku ingin berbicara kepada kalian tentang kencan online yang merupakan topik yang sangat menarik dan mudah untuk dihubungkan. Namun topik ini memiliki beberapa masalah, yaitu kita tahu bahwa ada ungkapan, banyak ikan di laut, namun terkadang ikan tersebut tidak bersih, egois, dan memiliki masalah dalam melupakan mantannya, atau bisa jadi mereka adalah penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk aplikasi perjodohan semakin tumbuh dan seharusnya dapat membantu kita, namun desainnya lebih terfokus untuk menghasilkan uang, bukan untuk cinta dan tidak terlalu memedulikan masalah-masalah yang lain. Seperti yang kalian lihat, James menguasai hal-hal yang sangat penting dalam penerjemahan eksekutif. Mari kita lihat catatannya. Misalnya, dia mampu menuliskan kembali inti dari pidato, dan juga dia mampu menuliskan ide utama. Tapi apa yang akan kudorong untuk dia dan kalian lakukan, sedikit lebih banyak, itu untuk menuliskan lebih banyak kata penghubung. Tentu saja, dia mampu mengingat semuanya dari ingatannya. Tetapi ketika kalian berurusan dengan informasi yang lebih besar, seringkali jika kalian tidak menuliskan kata penghubung itu, rambu-rambu itu, jadi kita akan melupakannya. Misalnya di sini pembicara mengatakan ada banyak ikan di lautan.
Tetapi jika aku adalah James, aku akan menuliskan kata penghubung di sisi kanan buku catatanku dan mengatakan bahwa tidak mungkin beberapa ikan tidak bersih. Beberapa dari mereka mungkin egois atau memiliki kekurangan lainnya. Sekarang aku akan memberikan demo tentang pembuatan catatan. Aku akan meminta James untuk menganalisa paragraf berikutnya dalam pidato yang dia persiapkan. Dan yang lainnya tolong catat bersamaku. Oke, siap. Eh, Baiklah, jika kalian melihatnya dengan sudut tertentu, menemukan seseorang untuk dicintai tidak jauh berbeda dengan mencari pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan mirip dengan kencan, dalam arti bahwa pasangan yang diharapkan dalam percintaan dapat memiliki kekurangan atau kelebihan. Hal ini membuat mencari pasangan yang tepat menjadi suatu masalah yang kompleks. Pasangan ini berbeda dari transaksi lain karena kedua belah pihak harus setuju untuk berpasangan agar pasangan itu terjadi. Sebaliknya, sebuah supermarket misalnya, tidak peduli apa yang terjadi selama mereka membayar. Jadi, selama mereka membayar, ya mereka membayar, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan perusahaan listrik tidak khawatir apakah pelanggan layak mendapatkan energinya. Sekarang aku akan membacakan kembali catatanku. Dari sudut pandang tertentu, mencari pasangan romantis sama seperti menemukan pekerjaan baru. Mereka sangat mirip karena ada majikan yang lebih baik dan yang buruk. Dan itu sebenarnya membuat perjodohan menjadi usaha yang sangat kompleks. Alasannya, karena perjodohan atau menemukan peluang kerja sangat berbeda dari transaksi atau sangat berbeda sekedar dari transaksi acak. Kita harus memastikan akan ada kepentingan bersama. Sebaliknya, supermarket dan perusahaan listrik tidak terlalu peduli dengan konsumen mereka selama mereka mampu membayar. Jadi seperti yang dapat kalian lihat, dengan mencatat ini yang kurang menjadi lebih. Dengan sedikit lebih banyak latihan, berusaha untuk menjadi lebih baik. Mencatat adalah suatu tindakan sadar untuk mengeluarkan makna maksimum dari skrip dengan jumlah kata yang minimum. Dengan sedikit lebih banyak latihan, aku yakin kalian semua akan bisa mencatat seperti ahlinya. Hari ini untuk meringkas, kita telah mempelajari beberapa prinsip dasar dalam mencatat, seperti menulis secara diagonal, menuliskan ide-ide utama, dan menghubungkan kata-kata. Untuk kuliah berikutnya, kita akan fokus pada singkatan dan simbol. Antara sekarang dan kuliah kita berikutnya, aku harap kalian semua berlatih beberapa jam setiap hari. Oke, jadi sampai jumpa lagi.